Shalom, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan kami perdengarkan dan dengar bersama-sama. Tuhan, Roh-Mu yang tinggal dalam kami untuk memimpin kami, mengajari kami agar kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang mau kita renungkan bersama-sama pada saat ini dari Mazmur pasal 37, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mazmur pasal 37, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang menjadi pergumulan kita, kami memberikan tema bagi kita pada saat ini, tetap lakukanlah kebaikan. Tetaplah lakukan kebaikan. Saudara-saudara, terkadang secara duniawi kita merasa iri, marah, panas hati melihat orang-orang yang melakukan kecurangan, orang-orang yang melakukan tipu daya, orang-orang yang melakukan kejahatan dalam kehidupannya. Mereka secara duniawi memperoleh keberhasilan ataupun yang kita sebut dengan kesuksesan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kalau kita mengikuti keduniawian kita, maka melihat orang-orang yang demikian, kita akan marah, kita akan cemburu, kita akan iri, bahkan panas hati melihat mereka. Mengapa saya yang takut Tuhan, saya yang setia berdoa, taat beribadah kepada Tuhan, kenapa hidup saya sampai detik ini, sampai sekarang masih dalam kesusahan? Tentu itu yang akan kita ucapkan kalau kita tidak mengimani kebenaran firman Tuhan. Bagi orang yang sudah mengimani kebenaran Tuhan, bagi orang yang sudah mengenal cinta kasih Tuhan,
maka orang tersebut tidak sedikit pun iri, panas hati, cemburu melihat orang yang berlaku curang, orang yang berlaku tipu daya, orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan mengalami keberhasilan. Karena apa? Dia mengimani kalau apa yang dia perolehnya saat ini, dia mengimani kalau hidupnya saat ini, semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah kerjakan kebaikan seperti tema kita pada saat ini. Walaupun orang-orang yang ada di sekitar kita meraih keberhasilan dan kesuksesan dengan melakukan pekerjaan yang tidak baik, berlaku curang, menipu orang, berbuat jahat, berlaku licik. Tetapi kita yang sudah mengenal firman Tuhan, tetaplah kerjakan kebaikan. Jangan kita terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan keji, jahat yang mereka kerjakan, walaupun mereka berhasil. Kita harus melihat diri kita, keberhasilan yang ada di hadapan kita, walaupun proses yang sedang kita alami sebagai pengikut Tuhan, yang setia kepada Tuhan, proses itu mencapai keberhasilan dan kesuksesan butuh waktu jangka yang panjang. Proses itulah yang boleh kita nikmati, proses itulah yang boleh kita syukuri agar keberhasilan, kesuksesan yang akan kita raih itu boleh bertahan lama dalam hidup kita. Orang-orang yang berhasil sukses dengan melakukan kecurangan, dengan melakukan tipu daya, dengan melakukan kejahatan, mereka itu tidak akan bertahan lama. Mereka itu akan lenyap berjalannya waktu. Mereka akan seperti rumput yang akan lisut, seperti tumbuh-tumbuhan yang akan layu. Tidak akan dapat bertahan dengan lama. Berbeda dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mengharapkan kedatangan Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan, mereka akan bertahan dalam situasi apapun. Dan pemazmur mengatakan mereka akan mewarisi negeri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah yang dikatakan oleh Raja Daud sebagai pemazmur. Dia tetap hidup dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia tidak cemburu, dia tidak marah, dia tidak iri kepada orang-orang yang berhasil dengan melakukan berbagai kecurangan. Dia bertahan dalam pergumulannya, dalam kesusahannya, dalam proses hidupnya yang dialami oleh Raja Daud. Raja Daud percaya apapun yang dia alami, apapun yang akan dia kerjakan, apapun yang sedang dia pergumulkan dalam hidupnya saat itu, Tuhan akan bertindak secara langsung. Tuhan akan bekerja. Jadi, ketika kita iri, cemburu, panas hati, sesungguhnya itu akan merugikan diri kita sendiri. Kita lihat proses kita masing-masing. Kita berharap Tuhan memberikan kita kekuatan. Dengan keyakinan iman kita, Tuhan sendiri bertindak dalam proses kita. Karena pemazmur berkata, kita yang setia, yang taat, yang menantikan Tuhan, yang percaya kalau Tuhan bertindak, maka kita akan mewarisi negeri.
Tentu ini yang menjadi harapan orang-orang Kristen. Kita tidak mau berhasil dengan melakukan hal yang tidak benar. Bagi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan mudah membuat kita berhasil. Tetapi Tuhan juga mudah membuat kita jatuh. Kita harus belajar menjadi orang-orang yang setia kepada kebenaran firman Tuhan. Yang setia kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Kita tidak mau hidup instan. Hidup ini butuh perjuangan tentunya. Berjuang untuk berhasil, berjuang untuk bertahan, berjuang untuk menghadapi serangan-serangan orang-orang yang tidak suka akan kehadiran kita. Dengan iman, kita mau katakan, kalau Tuhan sendirilah yang akan bertindak dalam kehidupan kita. Kalau mereka yang berlaku curang, kita tetap percaya akan kebenaran firman Tuhan. Mereka akan layu dan lisut. Tetapi kita yang berlaku benar, berlaku sesuai dengan kehendak dan ketetapan Tuhan, kita akan bertahan dalam situasi apapun yang sedang kita alami. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, agar kami tidak iri panas hati kepada orang yang berhasil dengan melakukan kecurangan. Tetapi biarlah proses hidup yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami boleh berjuang bersama-sama. Kami yakin Tuhan bertindak dalam kehidupan kami. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.